Ya, hari Selasa adalah harinya BEI News, dan tema BEI News untuk kali ini adalah proyeksi kinerja emiten di kuartal 3 2014. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan kembali menembus level tertinggi yang merupakan sepanjang sejarah kemarin, yakni di level 5.251, dan penguatan IHSG ini juga ditopang oleh kinerja emiten yang cukup baik di sepanjang kuartal 2 tahun ini. Nah, lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk kuartal 3 tahun ini? Kita akan berbincang bersama analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Gema Guyardi, yang bergabung dari studio kami di Bursa Efek Indonesia. Bung Gema, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi kita mulai dulu dari penguatan yang menembus rekor sepanjang sejarah, tertinggi sepanjang sejarah. Apa saja pendorongnya? Oke, selamat pagi pemirsa. Jadi kalau kita bicara IHSG tembus all time high, ini selamat buat Anda yang sudah meraih keuntungan. Jadi salah satu katalisnya adalah presiden terpilih. Tentunya ini adalah tahun politik di Indonesia dan kebetulan pemilunya juga semuanya lancar. Presiden terpilih sesuai dengan apa yang diharapkan market, dan hal ini mengundang FDI, foreign direct investment yang masuk. Ada capital inflow yang tetap ada di bursa, dan ini akhirnya menimbulkan sebuah dorongan untuk membeli saham-saham dari emiten-emiten dengan berfundamental yang baik dan memiliki kinerja yang baik selama tahun 2014 ini, yang akhirnya menghantarkan indeks mencapai level tertingginya kembali. Kalau secara overall, bagaimana Bung Gema melihat kinerja emiten di kuartal 2 2014? Setiap tahunnya di kuartal 2 itu kita tidak bisa berharap yang sangat signifikan, terutama 2014 ya. Sejak 3 bulan terakhir, dari sektor yield, banyak orang menantikan pemilu lewat baru mereka mengambil business decision. Salah satunya terimplikasi dari data BI terhadap loan growth dari perbankan yang ada di Indonesia. Itu ada kenaikan 15%, di mana itu dianggap slower than expected ya. Jadi mengalami perlambatan ya. Jadi, dan perlambatan itu dari semua sektor, mulai dari working capital, kemudian investment dan consumer loan, itu semua mengalami perlambatan, dan recovernya kami prediksi nanti di kuartal 3. Karena semua ini tentu orang waspada terhadap pemilu, mereka harus menunggu, mencari satu kepastian, sehingga foreign direct investment-nya juga mengalami satu situasi penundaan ya. Dan setelah semua ini lancar, mereka akan fight back-nya nanti di kuartal 1 2015, itu impact-nya pasti akan terlihat dengan luar biasa di sana. Kalau misalnya kita bicara kuartal ketiga, sektor emiten mana yang kira-kira akan membukukan kinerja paling positif? Kuartal ketiga dari catatan kita adalah konstruksi, banking, consumer, dan plantation. Terutama yang kita highlight nanti di konstruksi, karena biasanya proyek dari pemerintah itu turunnya di kuartal 3 ya, di akhir tahun. Kuartal 2 biasanya sepi ya, karena itu juga nanti ada liburan sekolah dan sebagainya. Kebetulan ada puasa ya, jadi tahun ini itu di kuartal 3. Kemudian untuk banking, mereka punya tantangan itu masalah di interest rate. Jadi yang akan bertahan itu di saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar saja. Jadi big banks, the four banks, big banks yang ada di Indonesia ini yang akan bertahan. Jadi dengan mereka bisa mempertahankan net interest marginnya, dan kemudian ada tendensi memang NPL ya, net performing loan-nya itu akan non performing loan-nya akan naik. Ya, ini mereka big banks ini yang akan bisa mempertahankan posisinya. Jadi mereka akan bertahan menghadapi makro headwind yang akan terjadi. Kemudian dari consumer, penurunan harga komoditas memiliki negative correlation dengan kenaikan harga sahamnya. Jadi dari soft commodity itu ada penurunan kurang lebih 20-28%. Ini impact-nya adalah positif untuk saham-saham consumer hingga poultry ya. Terus kemudian dari plantation, biasa seperti siklus tahunan dari Oktober sampai Desember akan ada penurunan produksi dari CPO, yang ini akan meningkatkan average selling price dari emiten-emiten itu. Kalau menurut proyeksi Bung Gema, hal-hal apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kinerja emiten per sektoral ini? Ya, kinerja emiten per sektoral yang paling kita amati dari makro Indonesia satu, ini udah cerita lama dari tahun 2013. Current account deficit menyebabkan adanya depresiasi rupiah yang luar biasa, dan kami melihat adanya resiko yang harus dicermati dengan baik terkait nanti ada global Fed tapering, kemudian interest rate dari US ada kemungkinan naik di 2015. Ada satu tendensi rupiah ini bisa melemah sampai 12.900. Ini perhitungan kita dengan optimisnya penguatannya itu kurang lebih di 11.200. Jadi ini yang sangat harus dijaga. Forex loss ini sudah menyebabkan sektor telco itu babak belur untuk tahun ini ya. Jadi ini apabila tahun 2015-nya rupiah itu benar-benar harus melemah karena situasi tertentu dari global, yang makro headwind dari global, ini menjadi satu faktor